Seorang ibu rumah tangga terluka terkena lemparan batu saat terjadi tawuran remaja depan rumahnya di Palopo, Sulawesi Selatan. Polisi yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran dan menangkap sejumlah pelaku. Tim Resmo Polres Palopo, Sulawesi Selatan menangkap pelaku tawuran yang bersembunyi di gang sempit permukiman padat di Sungai Pareman 2, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ada dari mana sih masuk? Tahu? Parah ini, bawa mana? Sebelumnya, tawuran antara dua kelompok remaja ini mengakibatkan seorang ibu rumah tangga terluka parah di wajah terkena lemparan batu dari jarak dekat oleh para pelaku. Polisi yang datang membubarkan tawuran langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara dua pelaku tawuran yang tertangkap digelandang ke Polres Palopo. Saling lempar-melempar. Kemudian pada saat terjadi proses lempar-melempar tersebut ada warga kita yang sementara melintas yang juga terkena dari lemparan batu tersebut sehingga mengakibatkan luka pada bagian kepala bagian depan. Namun saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk mencegah tawuran berlanjut, polisi sempat disiagakan di lokasi. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga dan memburu para pelaku tawuran yang kabur setelah mengetahui kedatangan polisi. Pemirsa, polisi menetapkan teman wanita yang tewas di garasi rumah di Bekasi, Jawa Barat sebagai tersangka pembunuhan. Pelaku mengaku membunuh teman masa kecilnya tersebut dengan dalih mendapatkan bisikan gaib. Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat mengungkap pelaku pembunuhan terhadap HS usia 53 tahun yang ditemukan tewas bersimbah darah di teras rumah kawasan Pondok Gede. Pelaku merupakan teman masa kecil korban yang mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh korban. Peristiwa pembunuhan dilakukan RG usia 53 tahun di rumah kakaknya saat dirinya mengerok korban karena masuk angin. Dalam penyelidikan, polisi juga memeriksa kondisi kejiwaan tersangka ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi menyita pisau dapur yang digunakan pelaku membunuh temannya. Ya, kalau berdasarkan dari keterangan suami tersangka, ya bahwa tersangka ini memiliki riwayat penyakit yaitu kelenjar getah bening serta sindrom selalu merasa ketakutan. Tapi kita masih mendalami dan masih dikirim ke rumah sakit untuk dicek kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Karena dari penjelasan ini tadi bahwa yang bersangkutan mendapat bisikan-bisikan dan Rabu 12 Januari, warga perumahan Jati Bening Estate, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan tewasnya seorang wanita parubaya di teras rumah dengan kondisi mengenaskan. Jasad HS ditemukan dalam kondisi setengah telanjang. Menurut pengakuan pelaku, RG kepada polisi, korban sempat berusaha turun dari lantai 3 dengan kondisi luka sayatan untuk meminta pertolongan. Warga yang mendengar kegaduhan di rumah tetangganya segera menghubungi aparat Polres Metro Bekasi Kota. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, korban sudah meninggal dunia. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di tengah hutan Aceh Timur, Aceh. Korban awalnya pamit mencari kayu bakar namun tidak kunjung pulang. Asrawati, warga desa Senebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh, ditemukan tewas mengenaskan. Wanita berusia 35 tahun ini bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di lehernya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk mencari kayu bakar di tengah hutan untuk kebutuhan memasak. Namun hingga larut malam, korban tak kunjung pulang. Korban baru ditemukan sehari kemudian 500 meter dari rumahnya. Kita menunggu hasil daripada identifikasi forensik. Dengan dokter forensik nanti mungkin akan lebih jelas lagi dan kita akan lakukan penyelidikan sampai dengan terang daripada penemuan jenazah wanita ini. Jenazah korban kini berada di Rumah Sakit Umum Langsa untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan luar, korban dipastikan tewas akibat sayatan benda tajam di lehernya.
dari pemeriksaan luar memang ada luka trauma tajam. Iya. Di mana Pak? Di bagian leher. Bagian leher. Cuman untuk keterangan lebih lanjutnya nanti kita tunggu dokter forensik. Astrawati diketahui merupakan janda 5 anak, di mana yang paling kecil berusia 1,5 tahun dan masih menyusui. Korban juga merupakan warga tidak mampu yang hidup di rumah sangat sederhana di desa Senebok Bayu. Di Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh selingkuhan. Pelaku kesal selalu ditagih bayar utang dan korban minta putus. Satuan Reskrim Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap ibu rumah tangga bernama Meliani, 46 tahun, di perumahan Gampingan Permai, Desa Kebukuro, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi, polisi mengamankan terduga pelaku AMB, 35 tahun, beserta barang bukti berupa kabel listrik, spray, 1 buah handphone, kaos dan celana pendek, serta 1 unit sepeda motor. Awalnya pelaku terlibat cekcok dengan korban karena korban selalu menagih utang sebesar 4 juta rupiah dan meminta putus. Karena kesal, pelaku menganiaya korban dengan cara membekap korban hingga tewas. Untuk memastikan korban tewas, pelaku lalu menyetrum korban dan meninggalkan jasad korban di rumahnya. Keesokan harinya, untuk mengelabui polisi, pelaku berpura-pura datang ke rumah korban, memberitahu tetangga bahwa korban meninggal di rumahnya. Berdasarkan keterangan pelaku ini, pelaku melakukan perbuatannya karena merasa risih dan emosi ketika korban menagih hutang dan korban meminta putus karena antara korban dan pelaku ini memang memiliki hubungan asmara. Kini pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, aparat Polresta Banyumas kembali melakukan olah TKP di rumah Meliani, seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas dengan luka bekas cekikan di lehernya di Desa Kebukuro, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Korban hanya tinggal sendiri, sementara suaminya berada di Brunei dan anaknya berada di Bogor. Dari hasil pemeriksaan medis terhadap jasad korban, terdapat luka memar di lutut kiri, sedangkan pada leher terdapat luka bekas jeratan dan mulut korban mengeluarkan darah dan busa. Luka lain juga terdapat di betis kanan dan betis kiri, yaitu berupa bekas cakaran. Korban yang sudah diautopsi langsung disemayamkan di tempat persemayaman setempat. Keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis.